Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu peristiwa paling penting dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Konferensi Meja Bundar atau yang dikenal dengan singkatan KMB. Konferensi ini menjadi titik krusial yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda secara formal dan diakuinya kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadi perjuangan fisik maupun diplomatik yang berat untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah bekas Hindia Belanda. Perjuangan ini dipenuhi dengan berbagai pertempuran dan tekanan internasional yang semakin memuncak. Karena situasi yang tidak menguntungkan, Belanda pada akhirnya bersedia mengadakan dialog dan negosiasi. PBB turut serta memfasilitasi proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda agar konflik berkepanjangan tidak terus terjadi, sehingga diadakanlah Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada pertengahan tahun 1949. Konferensi Meja Bundar berlangsung selama lebih dari 2 bulan, tepatnya mulai 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi utama dari Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dan juga diikuti tokoh-tokoh penting lainnya seperti Sultan Syahrir dan Adam Malik. Sementara dari pihak Belanda, hadir perwakilan pemerintah kerajaan Belanda dan juga delegasi dari negara-negara bentukan Belanda di wilayah Indonesia yang diharapkan bisa memperoleh posisi tertentu dalam negosiasi. Proses negosiasi berjalan sangat alot, penuh perdebatan mengenai bentuk negara, pembagian wilayah, pengakuan kedaulatan, hingga masalah ekonomi dan militer. Tujuan utama diadakannya Konferensi Meja Bundar adalah untuk mencapai penyelesaian yang damai dan adil terhadap masalah kemerdekaan Indonesia. Selain itu, konferensi ini bertujuan untuk mengatur penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia secara resmi, sekaligus merumuskan bentuk negara dan susunan pemerintahan yang akan mengatur Indonesia pasca penjajahan. Kedua, negara sepakat agar penyelesaian ini berlangsung cepat tanpa adanya syarat yang merugikan pihak Indonesia, serta mengutamakan hubungan yang baik demi masa depan. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang dan melelahkan, Konferensi Meja Bundar menghasilkan beberapa kesepakatan utama. Yang pertama, penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat secara resmi dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Kedua, terbentuknya Republik Indonesia Serikat sebagai negara federal yang terdiri atas 16 negara bagian yang terdiri dari Republik Indonesia dan negara-negara lainnya yang dibentuk oleh Belanda. Ketiga, masalah Papua Barat tidak menjadi bagian langsung dalam penyerahan kedaulatan dan disepakati akan diselesaikan 1 tahun setelah perjanjian ini. Keempat, persetujuan mengenai pengalihan aset dan hutang bekas Hindia Belanda kepada pihak RIS. Kelima, integrasi tentara Belanda yang masih ada di Indonesia ke dalam tentara RIS secara bertahap. Walaupun bentuk negara federal, ini terasa kurang ideal bagi sebagian tokoh Indonesia yang menghendaki negara kesatuan. Namun, keputusan ini menandai kemenangan diplomasi dan menjadi pijakan bagi penguatan kedaulatan Indonesia. Konferensi Meja Bundar memiliki makna yang sangat dalam sebagai peristiwa yang mengakhiri penjajahan Belanda dan mengangkat Indonesia ke panggung internasional sebagai negara yang berdaulat. Ini adalah kemenangan diplomatik bangsa Indonesia yang berhasil meraih kemerdekaan melalui perjuangan di meja perundingan, bukan hanya di medan perang. Walaupun kemudian negara federal RIS mengalami perubahan dan berakhir menjadi negara kesatuan seperti yang sekarang kita kenal, KMB tetap menjadi tonggak sejarah utama dalam perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia.
Demikianlah pembahasan dari kelompok 6 tentang konferensi meja bundar, sebuah momen bersejarah yang menjadi batu pijakan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui konferensi ini, semangat diplomasi dan kerjasama antar bangsa menjadi contoh penting bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus mempelajari sejarah agar kita semakin menghargai kemerdekaan dan perjuangan para pahlawan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.